Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal yang pertama, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang hidup berbahagia. Saudara, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti merindukan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kenapa manusia berjuang untuk mencapai kebahagiaan? Kenapa manusia bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan? Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali begitu banyak orang berlari kepada tujuan atau di jalan yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Bayangkan saudara, kalau kita mencari sesuatu yang seharusnya kita menuju ke kanan, karena yang kita cari itu ada di kanan, tetapi kemudian kita berjalan menuju ke kiri. Makin kita berjuang, makin kita berjalan, makin kita berusaha, makin jauh kita dari apa yang kita cari. Itu yang dialami oleh begitu banyak orang saudara. Dia mencari kebahagiaan dalam hidupnya dengan memperjuangkan perkara-perkara dunia. Dan yang sangat menyedihkan adalah ketika dia berjuang dan bekerja keras dan pada akhirnya dia mencapai apa yang dia inginkan, yang dia pikir itu bisa memberi kebahagiaan, tetapi pada akhirnya dia kecewa. Kenapa saudara? Karena ternyata bukan itu sumber kebahagiaan, padahal itu sudah diperjuangkan sepanjang hidup. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Bagaimana supaya hidup kita dipenuhi oleh sukacita dan kebahagiaan? Dan kalau Tuhan mengerjakan kebahagiaan itu dalam hidup kita, apa yang akan terjadi? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama saudara. Saya percaya ketika malam hari ini saudara buka hatimu untuk merenungkan firman Tuhan, saudara haus akan firman Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan bekerja mengerjakan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini, saudara. Lalu kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan, saudara. Di dalam mazmurnya ini, pemazmur menegaskan tentang kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan yang dia bicarakan di dalam mazmurnya ini, yang dia tegaskan di dalam mazmurnya ini, saudara, adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Yang pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, adalah bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Di ayat 1 ditegaskan di sana, saudara, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa, saudara? Orang ini menjaga kehidupannya. Dia menjaga pergaulannya, supaya dia tidak bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, dan supaya dia tidak dicemarkan oleh orang-orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh tersebut. Jadi, saudara, untuk mengalami kebahagiaan, di sini ditegaskan bahwa seseorang yang rindu mengalami kebahagiaan, dia harus menjaga pergaulannya supaya jangan bergaul dengan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh. Supaya jangan ada tinggal di tengah-tengah mereka. Dan orang yang demikianlah dikatakan orang yang berbahagia, yang menjaga pergaulannya, yang tidak mau dicemarkan. Dan bukan hanya itu, saudara. Yang kedua, untuk mengalami kebahagiaan dikatakan ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua yang ditegaskan di sini, saudara, untuk mengalami kebahagiaan adalah menjadikan firman Tuhan, menjadikan firman Allah untuk menjadi kesukaan. Suka merenungkan firman Tuhan dan suka menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dan orang yang demikianlah orang yang berbahagia. Jadi kalau saya dan saudara mau menempuh jalan kebahagiaan, kita rindu mengalami kebahagiaan di dalam hidup kita, jaga hidup kita untuk tidak dicemarkan dengan cara hidup orang fasik, dengan cara hidup orang berdosa, dengan cara hidup para pencemooh. Jaga hidup saudara benar, jaga hidup saudara. Memang kita tidak mungkin menjauhi orang-orang dunia, tidak mungkin kita menjauhi orang-orang berdosa. Malah firman Tuhan berkata bahwa kita malah harus menerangi mereka. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka yang akhirnya mempengaruhi hidup kita, mereka yang akhirnya mencemarkan hidup kita, itulah yang jadi masalah. Itu sebabnya, sebagai kesimpulannya sebenarnya di sini adalah orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak dicemarkan oleh cara hidup orang fasik, orang berdosa, dan para pencemooh. Jaga hidup benar. Dan yang kedua, jadikan firman Tuhan itu jadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan mengalami kebahagiaan di dalam hidup saudara. Jadilah pribadi yang suka merenungkan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan.
Saudara, selalu saya menegaskan bahwa kenapa ada channel ini, untuk membawa setiap umat-umat Tuhan rindu dan cinta akan firman Tuhan, di mana ada renungan malam, ada renungan pagi. Silakan dicari, saudara. Kalau saudara belum subscribe renungan ini, silakan di subscribe. Maka saudara akan berlangganan setiap pagi dan setiap malam saudara akan mendapatkan renungan. Sebelum saudara tidur, saudara merenungkan firman Tuhan. Sebelum saudara bekerja, saudara merenungkan firman Tuhan. Maka dengan demikian, hidup saudara akan diisi oleh firman Tuhan. Dan kesukaan saudara adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan hidup. Saudara, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dikatakan di ayat yang ketiga bahwa orang yang menjaga hidupnya benar dan suka kepada firman Tuhan, orang tersebut akan menjadi orang yang berbahagia. Kenapa, saudara? Karena ayat 3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang tersebut akan menghasilkan buah dalam kehidupannya. Ada buah-buah kehidupan yang dia hasilkan, yang bisa dinikmati oleh orang lain di dalam kehidupannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 15 ditegaskan di sana bahwa Tuhanlah, Yesuslah yang menjadi pokok anggur, dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Dan kalau ada ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Kita harus berbuah, saudara. Ada buah-buah kehidupan yang kita hasilkan, yang bisa dinikmati oleh Tuhan, dinikmati oleh orang banyak. Dan bagaimana supaya kita berbuah? Di sini ditegaskan bahwa orang yang berbuah itu adalah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan orang yang seperti pohon tersebut yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang di dalam hidupnya dia hidup dalam kebenaran, dan dia suka akan firman Tuhan, dia haus akan firman Tuhan. Maka dengan demikian hidupnya akan berbuah. Sangat jelas, saudara, bahwa kalau orang menjaga hidupnya benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa orang yang dalam hidupnya dia rindu firman Tuhan, maka orang tersebut akan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam kehidupannya. Dia akan jadi saksi bagi banyak orang, sehingga ada orang bertobat. Itu bagian dari buah yang kita hasilkan. Ketika kita mempengaruhi kehidupan orang lain, karena kita hidup dalam kebenaran, kita cinta firman, dan orang-orang lain pun mengikut cara hidup kita, itulah buktinya bahwa hidup kita sudah berbuah. Dampak positif dari kehidupan kita itu menjadi nyata bagi orang lain. Itulah buah kehidupan yang kita hasilkan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, saudara, kenapa berbahagia orang yang hidup benar dan orang yang mencintai firman? Kenapa? Karena hidupnya akan berbuah. Ada buah kehidupan, ada dampak yang jelas nyata dari kehidupannya. Dan yang kedua, saudara, masih ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan yang tidak layu daunnya. Saudara, yang kedua dikatakan di sini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya. Kenapa tidak layu daunnya? Sekalipun musim kering, saudara, sekalipun musim panas, kenapa tidak layu daunnya? Karena dia ditanam di tepi aliran air. Karena selalu ada air yang tersedia untuk menyegarkan dia, untuk menyegarkan pohon tersebut. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana supaya kita tangguh, kuat. Apapun musimnya, apapun yang kita lalui, kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Maka kita harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Supaya kita menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus hidup benar, dan kita harus mencintai firman Tuhan.
Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh, saudara. Tidak gampang goyah, sekalipun ada masalah, ada tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Namun seperti pohon tadi yang tidak layu daunnya karena ada kekuatan. Ada aliran-aliran air kehidupan yang selalu mengalir daripada Tuhan untuk menguatkan kita dalam segala perkara. Itu yang kedua, saudara. Tuhan memberi kekuatan sehingga orang tersebut berbahagia. Lalu yang ketiga, masih ayat yang ketiga, saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang pertama dikatakan orang tersebut menghasilkan buah dalam kehidupannya. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan kepada orang itu. Sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Selalu ada kekuatan yang mengalir. Selalu ada air kehidupan yang mengalir. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang ketiga, saudara, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam apapun yang saudara kerjakan? Kalau saudara merindukan itu, saudara harus sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Sehingga saudara akan mengalami keberhasilan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara perbuat, saudara mengalami keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Saat ini, saudara, apakah saudara rindu mengalami keberhasilan dalam bisnis saudara? Dalam usaha saudara, saudara rindu mengalami keberhasilan di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara rindu mengalami keberhasilan dalam banyak hal di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan itu, maka jadilah sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang bagaimana yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Orang yang menjaga hidupnya benar. Orang yang haus dan rindu selalu akan firman Tuhan. Saudara, alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan mencintai firman Tuhan. Setiap hari disiplin merenungkan firman Tuhan. Alami keberhasilan dalam hidup saudara dengan saudara hidup menjalani hidup saudara di dalam kebenaran-kebenaran prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang suka kepada firman Tuhan. Berbahagialah. Hari ini pun saya percaya kita rindu kebahagiaan itu. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam kebenaran. Mari kita rindukan dan haus akan firman Tuhan, supaya kita hidup berbuah, supaya kita tangguh dan kuat di dalam musim apapun, supaya kita berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Biarlah firman Tuhan ini digenapi di dalam kehidupan saudara. Saudara mengalami kebahagiaan dalam hidup saudara, karena Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan raih janji-janji firman Tuhan untuk saudara mengalami kebahagiaan. Karena saudara sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Karena apapun yang saudara perbuat, saudara tetap tangguh dan kuat. Dan apapun yang saudara perbuat, saudara berhasil. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan saudara. Raih janji firman Tuhan itu. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa dan juga untuk menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Syukur bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara.
Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh,
Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai, dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu.
Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anakmu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anakmu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anakmu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anakmu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anakmu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.